Nggih, Pak. Wow, kok entrepreneur? Beda, beda. Salah asuhan. UPI. Oh, kontrak kuliahnya ribet ya. Um, Bisa melihat apa ini RPS itu di sistem ya. Sistem itu kan ada RPS-nya. Jadi ini saya sampaikan di wakil bagian apa ini dari kontrak kuliah aja. Ini saya ngambil dari RPS juga. Ini saya kembangkan. Ini dosennya ada dua, saya dengan Pak Dr. Mukafan ya. Ini sudah kita komunikasikan kemarin. Jadi di awal itu nanti saya sampai kali tatap muka, ya, 7 kali tatap muka, karena yang ke-8 itu kan hanya submit artikel ya, itu ODS-nya. Baru kemudian di pertemuan itu setelah itu nanti Pak Dr. Mukafan itu pertemuan yang ke-9 sampai ke-15. 16 itu tidak ada karena itu kan publikasi artikel ya. Oke. Saya sampaikan ini dulu. Jadi materinya sengaja saya buatkan secara global dulu supaya nanti mempermudah mahasiswa itu untuk memahami. Karena biasanya kalau tidak disampaikan dari awal, mahasiswa itu mengungkapkan atau menguraikan itu berulang-ulang. Jadi misalnya psikologi pendidikan, nanti di pertemuan artikel yang lain atau makalah yang lain, misalnya dari kelompok 1 sampai kelompok 6 misalnya, itu pasti nanti muncul lagi apa definisi psikologi pendidikan dan sebagainya, begitu terus. Nah ini yang menjadi problem. Jadi jangan sampai kemudian itu diulang-ulang terus. Kita sampaikan di sini untuk pertemuan pertama. Nanti saya sebagai pengantar sekaligus bicara sedikit tentang epistemologi psikologi pendidikan Islam ya. Berikutnya nanti pertemuan yang kedua langsung makalah yang teorinya tentang ini, makalah materinya tentang teori psikologi barat dan integrasi Islam. Nah, isinya nanti di dalamnya ini pembahasannya. Jadi supaya tidak mengulang-ulang ya, Jadi beruntun itu nanti biar disampaikan secara sistematis. Kalau bisa ya pakai rujukan-rujukan yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Berikutnya nanti di pertemuan yang ketiga itu ada fitrah, potensi manusia, perkembangan menurut Islam. Yang pembahasannya di dalamnya nanti bicara tentang konsep fitrah, bahwa manusia setelah lahir terbuka untuk berkembang baik dan buruk tergantung lingkungannya. Itu nanti dilihat di situ ya. Kemudian potensi manusia, jasmani, akal, kolbu, dan ruh. Kemudian perkembangan anak, remaja menurut pandangan Islam. Setiap fase memiliki tuntunan pendidikan yang integrasi dengan psikologi perkembangan barat dari teori Bishop dan Erikson. Kemudian pertemuan yang keempat, faktor biologis, sosial, psikologis, spiritual. Faktor biologisnya kesehatan gizi, fungsi otak, hormon. Kemudian faktor sosial, peran keluarga. Faktor psikologis, motivasi, minat, bakat, kepribadian, kecerdasan. Faktor spiritual, iman, ibadah, doa, zikir, dan sebagainya. Nanti kelompok yang kelima, kalau di sini berarti pertemuan yang kelima, bukan kelompok 5 ya. Nanti diatur kelompok 4 ini mestinya. Karena itu kan di awal kan saya. Teori behavioristik, kognitif, humanistik, konstruktivistik,
nanti ambil dari Skinner, Thorndike, Watson, kemudian kognitif itu dari Piaget, Brunner, humanistik itu dari Maslow, Roger, kemudian konstruktivis itu Vygotsky. Nah, ini supaya nanti tahu gitu ya, rangkaiannya kayak apa sih bicara tentang teori-teori ini gitu. Nah, nanti bisa diambil dari beberapa hal itu, karena di dalam ini kan sudah kita bahas ya. Misalnya di kognitif Piaget dan Brunner itu cara pandang, cara berpikir. Bagaimana pemrosesan informasi itu kemudian dalam Islam dikaitkan dengan tafakur, tadabbur, gitu ya. Berikutnya adalah pertemuan yang ke-6 dan seterusnya. Nah, saya kira ini kan sudah saya kasihkan ya sebelumnya buat ini sehingga nanti bisa dipelajari sebelumnya. Kemudian di pertemuan yang ke-9 nanti Pak Dr. Mukafan itu sebagaimana dalam kontrak kuliah ya, itu sudah sampai terakhir nanti UAS. UAS itu pertemuan yang ke-16, jadi itu nggak ada, cukup nanti publikasi artikel. Oke, saya kira mungkin pasti banyak pertanyaan dari sini. Silakan ditanyakan sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan? Saya Bapak. Ya, silakan. Kan berarti ada 6 materi yang akan disampaikan, akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok ya Pak? Maksudnya gimana? Kan itu ada 7 pertemuan. Pertemuan pertama Bapak yang menjelaskan, lalu selanjutnya kami yang membuat makalah atau Iya. Iya. Untuk saya berarti nanti kami membentuk kelompok dengan kelompok. Itu kalau harapan saya begini, itu bisa individu. Berarti ini kan berapa ini? 14 ya. Kalau di sister itu 15 kalau nggak salah. Nah, itu tinggal dibagi aja. Ini kan ada berapa kali pertemuan ini dalam setiap sesi ini. Ya berarti apa ini dibagi 13 kali tatap muka kan ini 16 itu dikurangi UTS, dikurangi UAS, dan dikurangi pertemuan pertama hari ini, jadi tinggal 13 gitu kan, 13. Nah 13 itu silakan nanti dibagi. Kalau harapan saya sebenarnya bisa individu ya. Jadi kalau misalnya keberatan individu, gimana kalau kelompok Pak? Ya boleh, silakan. Tapi kelompoknya hanya 2 aja. Oke, baik Bapak. Nah, apa yang dibahas? Yang dibahas itu ya ini nanti. Jadi kalau ini individu, maka dari 13 orang itu berarti besok itu siapa, dan sampai pertemuan yang ke-7 itu ya. Kalau misalnya individu, berarti berikutnya adalah nanti Pak Mukafan itu mahasiswa yang belum masuk di pada penugasan di materi saya dilanjutkan. Jadi ini kan ada berapa ini? Ada 13, maka 13 itu dibagi menjadi 13 orang. Per orang berarti dapat satu ini. Ada yang dapat 2 kelompok gitu ya. Ada yang dapat 2 anggota. 1 karena kelebihan ya. Kalau misalnya itu 15 berarti ada dua orang yang membahas tentang materi ini gitu ya. Bisa dimengerti? Izin tanya Pak. Ya. Berarti itu ya Pak ya, misalnya nomor 1 epistemologi psikologi pendidikan Islam. Itu minggu depan dibahas oleh misalnya 1 orang gitu ya Pak ya, nomor 1 gitu ya. Dibahas 1 orang.
misalnya ini kan sudah selesai ini, nanti kan akan saya bahas ini. Ini oke, ini nggak kita bahas lah. Jadi pertemuan yang minggu depan itu kan teori psikologi barat ini. Ini misalnya namanya siapa? A, gitu ya. Ini yang ketiga materinya ini namanya B. Yang keempat ini siapa namanya? C. Ini D. Ini E. Ini F. Berikutnya adalah ini G. Ini H. Ini I. Ini C. Ini K. Ini L. Gitu ya. Ini M. Berarti setiap mahasiswa nanti dapat satu-satu. Kalau ingin yang individu. Bagaimana kalau misalnya kelompok, hanya kelompok, tapi maksimal kelompoknya hanya 2. Berarti ini dibahas 2 orang, ya satu kelompok 1 berarti 2 orang, ini kelompok 2 2 orang, ini kelompok 3 2 orang, ini kelompok 3 2 orang, ini kelompok berikutnya 2 orang, ini kelompok berikutnya 2 orang. Berarti ini berapa ini? Ini 14. 6 ya? Oh ya, 6. 6 itu dibagi 2 berarti dapat 12. 12. Nah, nanti yang berikutnya ada yang 3 berarti. Nah, bagaimana dengan pertemuan yang berikutnya dengan Pak Dr. Mukafan? Nanti sama. Ini kelompok 1 batas ini 2 anggota, ini kelompok 2 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 berikutnya 2 anggota, ini berikutnya 2 anggota, ini berikutnya 2 anggota. Jadi apa ini? Nah, silakan dipilih ya. Mau yang individu atau mau yang kelompok, silakan. Jadi pertemuan kalian nanti semuanya akan bahas tentang pertemuan berikutnya nanti semuanya akan bahas ini juga. Gitu. Jadi membuat 2 artikel. Membuat 2 makalah gitu ya. 2 makalah, bukan 2 artikel, 2 makalah. Untuk dipresentasikan. Kalau itu kelompok, kalau individu maka satu-satu. Misalnya ini nama A, ini nama B, ini nama C, ini nama D, ini nama E, ini nama F. Berikutnya seterusnya adalah ini nama G, ini nama A, ini nama I, ini nama C, dan seterusnya. Difahami ya? Halo, difahami nggak? Oke, Pak. Kelompok per individunya dibagi sekarang gitu Pak, biar nggak bingung. Oke. Koordinator siapa koordinatornya ini? Mbak Ana. Ayo Mbak Ana, siapa ini? Besok minggu depan yang presentasi. Sesuai urutan itu, Kak. Sesuai urutan. Hah? Sesuai urutan. Siapa nomor 1? Pilih aja Mbak, pilih aja. Biar enak gitu. Boleh milih nggak Pak? Ini sepakat individu atau kelompok nih? Ya, sepakat Individu dulu. aja Teman-teman. berarti. Individu Yang ya. mana ya? Atau kalau enggak disepakatin dulu nanti dibagi terus di-share di grup. Info Oke. kelompoknya habis ini. Saya khawatirnya nanti ada masalah gitu. Ini individu atau kelompok? Ditulis aja dulu. Oke, Bapak. Siapa namanya? Saya sampaikan dulu ya. Saya sampaikan dulu. Kalau ini berkelompok, maka pertemuan saya pada tatap muka saya itu berarti ada yang 3, ya. Nanti berikutnya di pertemuannya Pak Mukafan itu juga membuat makalah ini dengan kelompoknya, mau berubah juga boleh, mau tetap juga boleh. Sebenarnya sama aja kita membuat individu itu karena 2 kali tatap muka kan. Iya.
sama aja Sama. sebenarnya. Kalau individu kan sekali aja kita dapat. Nggak dua. Nah, kalau saran saya sebenarnya lebih ke individu, sekaligus nanti menuliskan artikel itu yang serius gitu. Bisa Sinta 3 kan syaratnya itu. Mm-mm. Nah, itu syaratnya kan ke Sinta 3. Buat aja yang serius. Kita bisa milih nggak Pak? Boleh milih nggak Bapak? Disepakati dulu dengan kelasnya. Nanti rebutan takutnya. Iya, makanya itu. Bapak berarti untuk minggu depan itu membahas tentang teori psikologi barat dan integrasi Islam gitu ya Pak ya? Iya, iya. Terus untuk minggu depan selanjutnya berarti nomor 3, fitrah potensi manusia perkembangan menurut Ya. Islam. Minggu berikutnya lagi terus ini. Oh, dan Minggu seterusnya. berikutnya ini, minggu berikutnya terus ini, minggu berikutnya terus ini. Iya. Oke. Ini disepakati dulu. Apa saya yang nunjuk gitu ya? Saya aja lah. Boleh Bapak kan ada absennya ya? Sebentar saya lihat di sister ya. Iya, itu ada nama-namanya yang S2 PAI kelas B, Pak. Ya. Bapak masuk nggak ya? Betul. Semoga nanti cukup lah. Omongan saya kan saya jelaskan semuanya nanti, apalagi kan ini baru maba ini. Maba nggak dikasih keterangan nanti khawatirnya bulat nanti. Peserta kelas. Oke, saya tulis di sini. Amida, ya sesuai yang aja. Jadi nanti tidak ada alasan ya. Kena saya pertama. Apa nanti kan kita arahkan itu. Ya, kemudian berikutnya siapa itu? Yusuf Al-Farisi. Enak itu. Mana ini? Yusuf Al-Farisi. Berikutnya siapa itu? Abdullah Hasim. Abdullah ya. Hasim. Berikutnya Malida. Benar ya? Malida. Kemudian Najibullah. Ya, ada ya Najibullah ya? Ada nggak Najibullah itu? Naili Kurniatri. Naili. Kemudian ini Kurniatri. Berikutnya siapa ini? Izzuddin Hasnan. Ada nggak ini Mas Wain? Hadir Pak. Oke. Hasnan. Berikutnya mana itu? Ini Wurnia, Izzuddin Hasnan, Alfa Nurul Hidayah. Alfa
Ya. Bapak mohon maaf, Ya. untuk Nurul Hidayah itu ngechat saya, katanya mau pindah kelas, cuman udah ngomong ke Pak Muhid tapi belum diganti di sister gitu katanya, ikut kelas A. Oke, nanti kita ganti. Nurul Hidayah, Mas Niatul Yuvita. Yuvita. Oke, yang belum jawab berarti ini. Zakia Cut 5. Ini ganti Cut 5. Terus tinggal satu berarti. Siapa yang mau kelompok masuk di mana ini? Saya sama Cut Bima boleh Pak. Siapa namanya? Afifatus Zek. Afifah. Vivatus, gitu ya. Ya. Oke. Ada masukan dari sini? Udah beres ya berarti ya. Yang benar tuh kelasnya isinya berapa sih? 13 atau 14? 14 kalau dalam itu Pak absen. Kalau di sistem itu 15 Pak. Oke, jadi ini ya nanti dilakukan. Nanti ini saya kirim kembali. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan dari sini? Tentang ini keterangan? Belum keluar Pak pertanyaan. Ya Pak? Ada keterangan dari sini? Dari keterangan ini ada pertanyaan atau sudah paham? Bapak mau nanya yang 4 jurnal internasional itu Pak, berarti itu kita ngambil apa itu narasumber dari buku luar negeri ya Pak ya? Bukan narasumber, sumbernya gitu. Oke, sumbernya. Ya, sumbernya dari luar negeri, nanti kita arahkan, kita carikan. Oh, Pokoknya iya. gampang lah. Gitu. Kalau untuk bukunya sendiri Pak, apakah ada? Buku banyak ya, psikologi pendidikan Islam itu banyak. Psikologi pendidikan itu kalau melihat dari aspek baratnya, kan ada psikologi pendidikan ya. Itu bisa diambil. PDF-nya banyak itu. Ambil aja dari PDF-nya itu, nanti dibahas gitu. Berarti ini jadi 13 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Artikel yang di-submit, publish, bagaimana kelompok ya, atau masing-masing itu ya, diskusi. Kemudian format artikel itu mengikuti template IMRAT, Introduction, Methods, Result atau Findings, dan Discussion. Jadi teori-teori dalam penulisan artikel itu secara internasional itu sudah disepakati. Pertama, ada pendahuluan, kemudian ada methods atau metode penelitian, kemudian ada hasil atau temuan, kemudian ada discussion. Jadi harus bicara tentang itu, gitu ya. Baru kemudian kan ada referensi dan sebagainya. Nah, referensi kalau di Indonesia itu memang minimal 20, biasanya begitu. Maksimal 25 artikel. Nah, diusahakan mencari jurnal dari internasional. Kenapa harus begitu? Karena ini bagian dari membaca state of the art-nya, kajian terdahulu, agar nanti ketika waktu menulis tesis itu betul-betul punya rujukan ini, ya bisa melacaknya dari mana. Nanti kita bahas kalau ada waktu ini.
Saya masih 1 jam ya. Jadi nggak bisa apa ini. Oke, ada pertanyaan dulu dari sini. Saya nggak akan kemana-mana dulu kalau ini sudah difahami, baru nanti saya melangkah ke yang lain. Insya Allah cukup Pak. Oke. Tentang makalah, kalau di beberapa di semester lalu saya itu menulis makalahnya itu langsung bentuk artikel. Secara otomatis berarti itu bentuknya adalah kualitatif. Pendekatannya menggunakan kualitatif, hanya itu kan sifatnya adalah apa itu namanya, library riset ya, penelitian perpustakaan itu. Supaya kenapa harus begitu Pak? Supaya tidak mengulang gitu. Mengulang itu artinya membuat 2 kali. Jadi sekali membuat itu langsung nanti bentuk artikel, nanti kalau sudah selesai ada masukan tambahan ini, baru nanti siap untuk langsung mencari jurnal untuk publikasi gitu. Submit dulu kan, kalau namanya publikasi itu pasti submit dulu lah tuh. Nah persoalannya kemudian jurnal yang akan dipilih itu apa Pak? Apakah internasional atau misalnya cinta atau yang non cinta? Ya tergantung dengan ini semua mahasiswa sepakati dulu mau yang internasional, cinta atau non cinta. Cinta itu apa ya Pak? Iya itu. Oke, pertanyaan yang dulu dari mana kuliahnya? S1-nya? Kalau saya sendiri transferan Pak dari Aceh B. ke STAIN Jember. Dulu STAIN Jember Pak, 2011 sampai 2013. Oh, jadi alumni STAIN Jember. Iya, saya STAIN Jember. Terus sekarang itu posisinya di Aceh atau gimana? Di sini Pak, di Jember. Sudah menikah saya. Oke. Jadi namanya jurnal itu saya tulis di sini ya. Jurnal itu ada namanya Sinta. Sinta itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, dan non cinta. Oke. Kalau internasional ada lagi itu, ada internasional dan internasional reputasi. Yang sering kita dengar itu dengan istilah Scopus. Ya. Nah, saya terangkan di sini. Sinta 1, Sinta 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah jurnal yang terakreditasi di Indonesia. Jadi jurnal itu ada tahapan yang paling rendah itu adalah non Sinta. Non Sinta itu berarti dia terakreditasi saja, tapi tidak masuk Sinta 6. Setelah nanti terakreditasi, dia akan melakukan akreditasi itu masuk ke Sinta 6. Setelah Sinta 6 baru kemudian nanti Sinta 5. Yang paling tinggi itu adalah Sinta 1. Nah, di Indonesia sendiri ada namanya jurnal yang masuk di Scopus. Jadi dia itu melebihi dari 1. Kalau sudah 1 biasanya Scopus. Tapi Scopus Indonesia. Nah, apakah semuanya ini berbayar? Iya. Di Indonesia itu semuanya bayar.
mohon maaf, ke WC aja kan bayar itu. Jadi di Indonesia itu nggak ada yang gratis. Ini tanah leluhur kita, tanah dari Tuhan buat manusia, tapi di Indonesia itu disuruh untuk kencing, kemudian kita disuruh untuk bayar, gitu kan? Nah, ini harganya dulu ya. Sinta 1 itu bisa sampai 5, Sinta 2 itu bisa sampai 3 sampai 4, Sinta 3 itu bisa sampai 700, ya 700, Sinta 4 itu 400 500, Sinta 5 itu 200 300, Sinta 6 itu 250. Non Sinta ini biasanya memang tidak berbayar, tapi di Indonesia tetap aja dikasih suruh bayar. Ini biasanya 150.000. Kapan waktunya? Kalau yang tahapan pada 5 dan 6 bisa cepat. Tapi kalau yang Sinta 3 ini kan di atas 700 ya. Di atas 700. Ada yang 700 ada. Tapi itu proses harus ada review dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu berkeinginan untuk Sinta 3 sekaligus sebagai syarat untuk kelulusan tesis, maka silakan, nggak apa-apa, boleh pakai ini. Sekalian lah misalnya nggak keluar uang gitu. Tapi ini reviewnya panjang, biasanya reviewnya panjang. Ini berbulan-bulan ini. Nah, ada yang cepat juga, disediakan yang cepat, tapi itu bayarnya 2 kali lipat di sini. Jadi kalau itu bayarnya 700 misalnya, ya disuruh bayar kita ini 1.400.000. Tapi beres gitu. Artinya ya tetap kita ada masukan, ada revisi, tapi tetap diterima. Gitu. Revisinya tidak signifikan. Nah, harapan saya itu masuk di non Sinta aja, yang kecil, yang paling rendah lah. Kalau mau ke Sinta 3 sepakati aja, nggak apa-apa. Semuanya Sinta 3 Pak, nggak apa-apa. Tapi dengan harga yang segitu itu, maksud saya harganya yang mahal, itu sekalian aja langsung dibuat untuk untuk syarat gitu. Syarat ketika nanti kelulusan di tesis itu kan syaratnya harus punya Sinta 3 kan itu. Tapi ini biasanya memang studi lapangan gitu, bukan studi kepustakaan. Kalau yang non Sinta ini, ya maksud saya bicara tentang studi kepustakaan. Nah, kemarin saya berdiskusi dengan Pak Mukafan. Harapan saya itu kalau keberatan Pak, saya keberatan deh kalau misalnya suruh bayar 40 sendiri gitu. Bagaimana kalau misalnya berdua? Boleh. Jadi artikel itu nanti maksimal bisa berdua. Mana yang dipilih antara 2 orang itu silakan nanti ditentukan sendiri. Ya, supaya ringan. Karena orientasi saya itu bukan masalah publikasinya, tapi saudara bisa memahami bagaimana langkah-langkah menulis artikel itu sampai pada tahap publikasi. Itu ya. Jadi kalau kemudian dibebankan 150 itu kepada mahasiswa, saya kira per orang itu kan terlalu berat. Meskipun ini kan tingkatannya 2 ya. Tapi harapan saya kalau misalnya keberatan ini bisa dilakukan dengan 2 orang untuk penulisan publikasi artikelnya. Ada pertanyaan dari sini? Itu kita dapetin Sinta dari mana ya Pak ya? Nanti kalau Sinta itu nanti kita cari di Sinta Ristek Dikti namanya. Kita cari di Sinta Ristek Dikti. Oke, saya stop dulu. Pertanyaan itu saya masukkan di sini dulu.
mencari jurnalnya ya. Ini berarti benar-benar apa ini ya? Masih nol ini. Teman-teman yang lain ada nggak yang paham itu? Sinta barang itu, ngerti nggak? Jadi Sinta itu masuk di sini. Sinta Kemdikti Saintek itu masuk di sini nanti. Nah, nanti di sini ada sumber jurnal, ada affiliation, kemudian ada subjek, ada penulis. Kita kasih source ini, kita lihat jurnalnya. Nah di sini ada ini, ini kan ada beberapa banyak jurnal. Cari jurnal yang sesuai dengan apa ini yang ditentukan kamu dengan PAI, disesuaikan dengan judulnya PAI-nya itu. Yang penting pendidikan lah, pendidikan agama. Misalnya di sini kita klik ini langsung Sinta 1 ini. Akreditasi Sinta 1. Berikutnya kita lihat 1. Nah, kita cek aja di sini misalnya. Kita lihat bagian filter ini. Kita cari di sini Sinta 4 lah ya. Ada 3 lah. Ada 3. Oke, kita lihat. Nah, ini namanya Sinta 3. Ini Sinta 3. Ini Sinta 3. Tapi kan ini bukan judulnya ini. Jadi cari yang apa ini, yang sesuai. Kita lihat di sini misalnya tentang apa ini? Education ya. Kita klik. Jurnal pendidikan matematika, jurnal pendidikan ilmu sosial, sejarah, budaya, gak cocok. Nah ini pendidikan agama Islam ini. Kita lihat di sini Sinta 3. Kita klik aja coba. Kita lihat. Nah itu kan kelihatan ini. Ini Sinta 3. Terakreditasi sampai 2029. Jadi Sinta 3 ini yaitu sampai 2029. Nah di sini ada website. Kita bisa langsung merujuk ke sana. Nah, kita lihat di sini terbitannya ini bulan apa ini. Jangan lupa, karena setiap jurnal itu di Indonesia itu pasti ada terbitannya. Biasanya maksimal ada 3 bulan, ada 3 bulan sekali, ada 4 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. Jadi ini kita lihat di sini, misalnya jurnal, tentang jurnal ini apa sih? Oke, jurnal Sinta 3, dari kementerian, kemudian ini pembahasannya fokusnya di sini tentang apa ini? Mathematics education, especially teaching and learning, curriculum development, learning environment, kemudian teacher education, educational technology, and education development. Oke. Nah, yang di sebelahnya di sini ini ada template jurnalnya. Nah, template jurnal itu harus kita ikuti. Jadi kalau kita lihat template jurnal itu, ya isinya misalnya kita lihat. Tapi harus berbahasa Inggris biasanya. Kalau Sinta 5 sampai yang Sinta 1 itu semuanya berbahasa Inggris. Oke, ini jurnalnya. Ini penulisnya ada abstrak, ada kata kunci. Nah ini namanya ngikuti IMRAT. IMRAT itu Pakatan Internasional. Jadi kita di apa? Halo? Introduction. Introduction. Metode, result.
Ya, And bentuk discussion. pendahuluan. Nah, pendahuluan itu biasanya nggak panjang-panjang, biasanya maksimal 6 paragraf. Minimal itu 3. Nah, di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, ya 5. Jadi maksimal itu 6 biasanya. Di jurnal-jurnal internasional semuanya juga maksimal 6. Nah, baru kemudian bicara yang kedua adalah metode penelitian. Ini namanya yang M-nya tadi itu. Jadi IMRAT itu M-nya, I-nya dari introduction, M-nya itu metode atau methods, sampaikan di sini. Oke. Kemudian baru bicara tentang result, ya result atau finding. Ya, result atau finding, temuan, hasil atau temuan. Itu di sini. Baru kemudian bicara tentang discussion. Nah, ini kan karena tidak ada discussionnya, maka berarti dia itu masuk hasil dengan discussion itu jadi satu. Apakah boleh begitu? Boleh, tergantung. Ini kan kalau di sini kan ada namanya hasil dan pembahasan. Itu hasil namanya hasil dan discussion. Result, finding, and discussion. Biasanya begitu. Nah, ini metode. Di sini ada hasil dan pembahasan. Ini biasanya disebut dengan result atau finding and discussion. Ya, baru kemudian konklusinya ini. Konklusinya ini nggak ada konklusinya juga. Nah, kesimpulan, conclusion, kemudian daftar rujukan. Nah, kalau yang begini biasanya bukan daftar rujukan ya, tapi di Indonesia itu nggak tahu ya. Kalau biasanya di luar negeri kan namanya reference. Nah, ini biasanya maksimal itu 25. Ya, maksimal 25. Biasanya ditentukan oleh jurnalnya. Oke, kita kembali di sini. Jadi kita lihat misalnya template, kita klik aja template-nya ini. Nggak muncul ya? Muncul nggak? Nggak ya? Jadi ini harus bicara dulu panjang lebar ini. Oke, jadi template. Nah, ini kita lihat, kita cek template-nya di sini. Template itu artinya apa sih? Kerangka gitu ya. Template itu kerangkanya. Kerangkanya menurut jurnal itu di sini. Setiap jurnal itu punya template sendiri, kerangka sendiri-sendiri. Itu yang perlu dipahami. Petunjuk penulisan ya, naskah. Ini 18 TNR, bol, maksimum, dan sebagainya. Ada pendahuluan 10%. Saya nggak tahu ini maksudnya 10% ini similarity-nya atau gimana itu. 10%. Kemudian berisi latar belakang rasional, urgensi penelitian, dan sebagainya. Kemudian metode 15%. Kemudian hasil dan pembahasan. Karena template-nya tadi bunyinya begini, maka dia hanya ada hasil dan pembahasan. Oke, baru kemudian simpulan, baru daftar rujukan. Nah, daftar rujukan di sini menggunakan APA6. Tahu APA6? Tidak, Pak. Aduh. Yang lain gimana yang lain? Tahu APA6 enggak? APA6 itu penulisan bentuknya ini namanya APA6 ini. Ada APA7, ya ada APA7. APA7 itu Association Psikologi itu loh, penulisan yang disepakati secara internasional. Jadi menulis referensi itu harus begini. Kalau ikuti APA6, tahunnya ada di sini, ada penulis, ada tahun, judul, kemudian tempat, itu. Nah, itu juga nanti pakai Zotero atau
Mendeley. Tahu Zotero Mendeley? Oke Pak. Oke. Saya kira nanti yang S1 yang sekarang ini kan juga sangat familiar itu. Ini jumlahnya berapa ini? Runsel rata-rata mengisi teknik yang standar harus dilakukan secara baku, konsisten. Nggak ada jumlahnya ini. Tapi biasanya maksimal ya nggak mungkin lah. Menurut jurnal hanya artikel misalnya hanya 10 itu pasti disuruh nambahin nanti. Nggak boleh. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk publis jurnal atau summit itu kan nanti disinta, contoh disinta 5 yang katanya jenengan tadi. Semisal di covernya itu tidak, contoh nih sosial dan hukum, tapi dalamnya ada skap-skap ilmu pendidikan, boleh kan Pak ya untuk dipublish? Oh boleh. Baik, itu saja. Tapi usahakan yang sesuai itu maksudnya. Kalau bahas psikologi mungkin di bagian ilmu sosial apa ya bagian ada psikologi sendiri gitu. Jadi supaya nanti apa ya sebenarnya boleh-boleh aja lah kalau di kampus kita boleh aja. Yang penting publikasi biasanya begitu. Nah ini kan hampir semuanya kan penelitian lapangan itu. Nah karena mata kuliah ini kan mata kuliah sehingga kan tidak bisa menggunakan dalam seminggu itu melakukan penelitian di lapangan. Ya, kecuali misalnya kalau sudah melakukan penelitian atau mungkin mengambil data dari yang skripsi S1 itu dikembangkan lagi juga boleh. Jadi data skripsi itu boleh diambilkan atau boleh ditulis kembali atau dikembangkan di S2-nya. Nah saya kan gini biasanya mahasiswa itu pikirannya, saya nulisnya dulu sembarangan Pak. Ya harus gimana ya, harus ada perubahan sekarang gitu. Jadi paradigma kita sudah harus beda ya. Beda itu artinya bahwa kita ini sudah tingkatannya masuk S2 gitu. Jadi bukan lagi S1 gitu. Oke, ada pertanyaan dari sini? Kita kembali ke template supaya tidak bingung lagi. Gimana? Kok masih banyak yang bingung itu gimana? Tanya-tanya. Pak, ini judulnya gimana Pak kalau ini? Tentang ini, artikelnya. Saya buatkan judul dari artikel. Saya stop dulu ya. Saya tampilkan dulu. Saya ngerti bahwa tidak semua mahasiswa itu bisa membuat judul dengan baik.